Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang. Jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal penjualan, 2 jurnal pembelian, 3 jurnal penerimaan kas, yang keempat jurnal pengeluaran kas. Tapi apabila ada transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam 4 jurnal di atas, maka transaksi-transaksi tersebut harus dicatat pada jurnal umum. Pertama, kita bahas jurnal khusus yang pertama, jurnal penjualan, sales journal, yaitu jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jadi, jurnal penjualan ini khusus untuk mencatat penjualan tapi yang secara kredit, bukan yang penjualan tunai. Untuk penjualan tunai tidak dicatat di jurnal penjualan, tapi nanti dicatat di jurnal penerimaan kas. Kita masuk ke dalam contoh transaksinya. Jadi di sini di bagian atas adalah contoh soalnya, yang di bawah adalah jawabannya, cara membuat jurnal penjualan. Pada tanggal 2 Januari 2009, dijual barang dagang pada toko Andi Lampung senilai 2 juta rupiah dengan syarat 2/5 N/30. Cara menjawab pertanyaan ini adalah dengan memasukkan angka tanggal 2 bulan Januari tahun 2009 pada kolom tanggal. Selanjutnya kolom yang kedua, untuk kolom keterangan kita masukkan nama tokonya. Di soal di sini toko Andi Lampung, kita masukkan di sini toko Andi Lampung. Selanjutnya syarat pembayaran, kita tinggal memindahkan saja. Di sini 2/5 N/30 kita pindahkan di sini. Untuk yang kolom terakhir ada piutang dagang di debit dan penjualan kredit. Kita tinggal memindahkan angka seperti yang ada di soal 2 juta. Begitu seterusnya. Tanggal 2 Jeferian Lampung, nilainya 3 juta. Tidak ada syarat pembayaran, tapi langsung ada secara kredit. Yang tanggal 5 dijual kepada siapa? Kepada PD Surya Lampung. Kita tulis PD Surya Lampung. Syarat pembayaran 3/10 N/30. Piutang dagang debit, penjualan kredit sebesar 4 juta. Selanjutnya untuk jurnal pembelian, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit. Kalau yang tadi penjualan, untuk mencatat penjualan secara kredit. Sekarang untuk jurnal pembelian sama, untuk mencatat pembelian secara kredit. Untuk pembelian secara tunai tidak dicatat di jurnal pembelian, tapi nanti dicatat di jurnal pengeluaran kas. Kita masuk pada contoh soal. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2009 dibeli barang dagang dari PT Master Jakarta 4 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Kita isi kolom tanggal 2 Januari 2009, keterangan PT Master, kita tulis PT Master. Syarat pembayaran tinggal pindahkan. Pembelian 4 juta, kita tulis di kolom pembelian 4 juta. Debit pembelian 4 juta. Untuk kreditnya, utang dagang
sama kita tulis sesuai dengan yang ada di debit. Jadi ada dua bagian, ada kolom debit dan ada kolom kredit. Harus seimbang jumlah antara yang ada di debit dan yang di kredit. Kalau di debit di sini pembelian 4 juta, kolom kredit utang dagang juga 4 juta. Perlu diketahui bahwa pembelian di sini adalah digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang. Untuk pembelian selain barang dagang nanti dicatat di kolom serba-serbi. Nama akun ditulis sendiri di sini. Tanggal 5 dan tanggal 7 sama. Jadi soalnya dibeli barang dagang, maka angka yang ada pada tanggal 5 dan tanggal 7 tinggal dipindahkan saja. Tanggal 5 3 juta, tanggal 7 juga ada 5 juta. Kolom debit dan kredit sama jumlahnya. Kenapa yang PD Doni ini tidak ditulis dalam jurnal pembelian? Karena di sini dibeli barang dagang 2 juta secara tunai. Padahal untuk jurnal pembelian ini khusus untuk mencatat pembelian barang secara kredit. Jadi yang secara tunai di sini kita abaikan karena kita sekarang sedang mencatat jurnal pembelian. Selanjutnya untuk tanggal 10 dibeli perlengkapan kantor, bukan dibeli barang dagang, maka pencatatannya pun berbeda. Kita catat pada kolom serba-serbi, ditulis nama akun perlengkapan kantor, dimasukkan angkanya 570.000, kredit utang dagang sama 570.000. Ada dua macam transaksi, itu ada tanggal 10, maka ditulis lagi toko lincah. Nama akunnya adalah peralatan kantor, jumlahnya 1.250.000. Kredit utang dagang 1.250.000. Yang ketiga, jenis dari jurnal khusus yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas. Adalah jurnal yang dibuat atau digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai atau kas. Contoh transaksinya, penjualan barang dagang secara tunai. Jadi ketika perusahaan kita menjual barang dagang secara tunai, otomatis perusahaan kita mendapat uang tunai atau kas, maka harus dicatat di jurnal penerimaan kas, bukan jurnal penjualan ya. Jurnal penjualan untuk mencatat penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara tunai dicatat di jurnal penerimaan kas. Contoh selanjutnya, penerimaan pembayaran piutang, otomatis menerima uang tunai. Yang ketiga, penerimaan pinjaman atau utang dari bank berupa uang tunai. Selanjutnya, penerimaan tambahan modal secara tunai. Penerimaan pendapatan lain seperti pendapatan bunga, pendapatan komisi secara tunai, dan lain-lain. Selanjutnya, kita harus memahami syarat pembayaran yang dimaksud 2/10 N/30. Angka yang pertama, jika 2, maka potongan yang diberikan adalah sebesar 2%. Jika 5, maka potongan yang diberikan adalah 5%. Kapan potongan itu diberikan? Setelah garis miring. Di sini kalau ada 10, angka 10 artinya potongan 2% diberikan jika pelunasannya dilakukan pada jangka waktu 10 hari setelah transaksi. Jadi, jika transaksi dilakukan pada tanggal 1, maka 10 hari selanjutnya jika dibayar maka mendapat potongan 2%.
Namun jika membayarnya pada hari ke-11 sampai hari ke-30, maka tidak akan mendapat potongan. N/30 artinya jangka waktu pelunasan kredit adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Selanjutnya masuk ke dalam contoh soal jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 7 Januari 2009 diterima pelunasan transaksi tanggal 2 Januari dari toko Andi Lampung 2 juta rupiah, syarat 2/5 N/30. Kita tulis di kolom tanggal 7, kolom keterangan, nama tokonya, yang kolom debit ada kas dan potongan penjualan, kolom kredit ada piutang dagang, ada penjualan, dan ada kolom serba-serbi. Untuk tanggal 7 kita isi di kolom potongan penjualan sebesar 40.000 karena transaksinya di sini terjadi pada tanggal 2 Januari dan pembayarannya dilakukan pada tanggal 7 Januari. Pada tanggal 2 ke tanggal 7 ini masih dalam jangka waktu 5 hari. Jadi kalau dalam jangka waktu 5 hari maka mendapat potongan 2%. 2% dari 2 juta adalah 40.000. Cara menghitungnya 2 per 100 dikali dengan 2 juta rupiah. Dengan 2 juta otomatis coret 2, coret angka, coret 2, berarti 2 kali 2 4, nolnya ada 4, berarti 40.000. Kita catat di sini potongan penjualan 40.000 karena ada transaksi yang dilunasi dalam jangka waktu sesuai dengan syaratnya, yaitu 5 hari. Jadi misalnya dilunasi tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 7 dapat potongan 2%. Tapi kalau dibayar pada tanggal, seandainya di sini tanggal 8, maka tidak ada potongan penjualan. Karena ini masih dalam jangka waktu potongan, maka mendapat potongan penjualan 40.000. Selanjutnya piutang dagang 2 juta sesuai dengan transaksi di soal. Terus angka 1.960 ini didapatkan dari piutang dagang dikurangi dengan potongannya. Jadi 2 juta dikurangi 40.000 ini, maka kasnya adalah 1.960.000. Selanjutnya pada tanggal 10 dijual tunai barang dagang sebesar 750.000. Nah, dijual tunai berarti mendapatkan uang 750.000. Kasnya potongan penjualan kosong karena tidak ada syarat pembayaran. Terus dapat uang 750.000 tadi dari mana kreditnya? Di sini pada soal ditulis dijual tunai barang dagang, maka kita mencatat 750.000 pada kolom penjualan. Karena penjualan di sini adalah maksudnya penjualan barang dagang. Kenapa di piutang dagang kosong? Karena pada soal ini bukan merupakan transaksi pembayaran utang dagang oleh konsumen. Namun di tanggal 10 Januari ini dijelaskan bahwa
Uang yang diperoleh perusahaan pada tanggal 10 Januari diperoleh dari penjualan barang dagang secara tunai. Selanjutnya tanggal 15 Januari 2009 diterima pelunasan dari Jeverian Lampung. Ya, jadi dapat uang dari Jeverian Lampung sebesar 3 juta rupiah. Tulis di kolom kas, dapat uang 3 juta rupiah di debit. Kreditnya apa? Kreditnya sesuai dengan soal. Kalau di soal di sini tertulis diterima pelunasan, otomatis kredit yang sesuai adalah mencatatnya pada kolom piutang dagang, bukan penjualan. Bukan pula yang kolom serba-serbi. Jadi di sini kosong, hanya ada satu. Jadi seimbang kolom kredit dan kolom debitnya. Pada tanggal 10 ini kolom debitnya adalah kas dan kolom kreditnya adalah penjualan. Debit 750.000, kredit 750.000 pada penjualan. Selanjutnya ada lagi tanggal 15 menerima pembayaran dari PD Surya Lampung. Kita tulis di sini. Transaksi tanggal 5 Januari 2009 4.500.000, syarat 3/10 N/30. Dapat potongan 3% jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari. Kita lihat transaksinya terjadi pada tanggal 5 Januari, pelunasannya pada tanggal 15 Januari. Jadi tanggal 5 dibayar tanggal 15 masih terhitung dalam jangka waktu 10 hari. Otomatis mendapat potongan 3%. 3% seperti tanggal 7 tadi, perhitungannya adalah 3/100 dikalikan dengan nominal transaksinya 4.500.000. Coret 2, coret 2. 3 kali 45 135. Nolnya di sini ada 3. Kita pindahkan di sini potongan penjualan senilai 135.000. Selanjutnya nominal piutang dagang sesuai dengan yang ada di soal 4.500.000. Terus nilai kasnya dihitung dari 4.500.000 dikurangi 135.000, yaitu 4.365.000. Selanjutnya tanggal 20 Januari dijual tunai. Barang dagang 500.000, penjualan tunai 500.000 di kolom debit kas dan penjualan di kolom kredit 500.000. Barang dijual tunai barang dagang, berarti sama dengan tanggal 25. Penjualan tunai 400.000, debitnya kas dan kreditnya penjualan 400.000. Untuk tanggal 28 Januari kas bertambah 300.000 dan kreditnya didapat dari pendapatan komisi. Kita tulis di serba-serbi akun, ditulis pendapatan komisi, lalu angkanya juga ditulis 300.000. Jadi kolom kredit 300.000, debit 300.000. Piutang kosong dan penjualan kosong karena piutang dagang digunakan untuk mencatat jika terjadi pembayaran utang dari konsumen. Penjualan di sini juga terisi jika pada tanggal 28 ini ada penjualan barang dagang. Selanjutnya
Yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal yang dibuat untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai atau kas. Contohnya pembelian barang dagang secara tunai, otomatis mengeluarkan uang tunai. Yang kedua, pembelian barang lainnya seperti perlengkapan, peralatan, dan lain-lain yang secara tunai. Pembayaran beban-beban, pembayaran utang, pengambilan uang untuk keperluan pribadi, atau kata lainnya adalah prive. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh transaksi. Jurnal pengeluaran kas. Tanggal 12 Januari 2009 dibayar utang pada PT Master Jakarta 4 juta rupiah atas transaksi tanggal 2 Januari 2009 syarat 2/10 N/30. Kita tulis di kolom tanggal 12 Januari 2009, ditulis ke kolom keterangan PT Master. Selanjutnya untuk kolom debit, pembayaran utang dagang, kita tulis di kolom utang dagang senilai 4 juta rupiah. Di kolom kredit, kita lihat syaratnya apakah sesuai untuk mendapatkan potongan atau tidak. Transaksinya pada tanggal 2 Januari, pembayaran hutangnya pada tanggal 12 Januari. Berarti masih dalam jangka waktu 10 hari. Kalau masih dalam jangka waktu 10 hari, di sini tertulis syarat 2, artinya mendapat potongan 2% atau 2/100. 2/100 dikali dengan nominal yang ada di soal. 2/100 dikali 4 juta. Coret 2. 4 kali 2 8, nolnya 4, berarti 80.000 potongan pembeliannya. Untuk nilai kas dihitung dari 4 juta dikurangi dengan 80.000, jumlahnya adalah 3.920.000. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari dibeli barang dagang dari PT Pian Jakarta 2.500.000 secara tunai. Sama, kita tulis 12, pembelian 2.500.000, ini kolom debit. Yang kredit kas sama 2.500.000. Jadi kolom debit dan kredit pada tanggal 12 seimbang. 2.500.000 untuk pembelian barang dagang, kas kredit berkurang 2.500.000. Tanggal 13 dilunasi utang dagang. Untuk transaksi tanggal 13, CVA Ragil dilunasi utang CVA Ragil dengan syarat 2/5 N/30 atas transaksi tanggal 5. Jadi dapat potongan 2% jika dibayar dalam jangka waktu 5 hari. Sini kita lihat 5 hari dari tanggal 5 sampai tanggal 13 sudah 8 hari. Jadi kalau 8 hari itu syarat ini tidak berlaku, tidak mendapat potongan 2%. Maka pada tanggal 13 Januari potongan pembelian kosong karena syaratnya tidak terpenuhi, tapi masih ada dalam jangka waktu pelunasan 30 hari. Jadi boleh melunasi sampai 30 hari, tetapi tidak mendapat potongan 2%. Untuk angkanya
yang kita masukkan di debit utang dagang sesuai dengan yang ada di soal 3 juta. Kas juga sama 3 juta. Tanggal 17 diserahkan cek untuk pelunasan PT Atlantis 5 juta, syarat 10/5, dapat potongan 10% jika dilunasi dalam jangka waktu 5 hari. Jadi ini berarti melebihi 5 hari, maka tidak mendapat potongan pembelian. Tapi nilainya langsung kita tulis saja di debit 5 juta dan kredit 5 juta. Tanggal 20 dibayar utang sebesar 2.820.000, berarti utang dagang 2.820.000, kas 2.820.000. Tanggal 30 dibeli barang dagang 3.500.000 secara tunai. Berarti ini salah ya, maaf salah, seharusnya tidak di utang dagang tetapi di lurusnya pembelian sebesar 3.500.000, karena pada tanggal 30 Januari ini transaksinya yang terjadi adalah dibeli barang dagang. Kalau dibeli barang dagang, otomatis pencatatannya di debit adalah pembelian, bukan dimasukkan ke dalam utang dagang. Selanjutnya, untuk transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam 4 jurnal khusus tadi, maka harus dimasukkan ke dalam jurnal umum. Transaksi yang ada di jurnal umum ini biasanya terdiri dari retur pembelian maupun retur penjualan. Retur pembelian artinya pengembalian barang dagang yang sudah dibeli. Kalau retur penjualan, pengembalian barang dagang yang sudah dijual. Kita baca contoh soalnya. 5 Agustus dikeluarkan nota debit yang dilampirkan dengan bukti pengiriman barang yang rusak kepada PT Murni. Jadi pembelian yang sudah dilakukan ternyata ada barang yang rusak, maka ditulis utang dagang kolom debit dan retur pembelian di kolom kredit ya. Utang dagang debit 300.000, retur pembelian kredit 300.000. Pada tanggal 20 Agustus diterima kembali barang dagangan dari toko Sinar Abadi 250.000 sebab ada barang yang rusak dengan bukti nota kredit. Jadi yang sudah dijual itu ternyata dikembalikan karena ada barang yang rusak, maka retur penjualan di debit 250.000, piutang dagang kredit 250.000. Jadi kalau untuk retur pembelian itu kolom yang ada di debit utang dagang, tapi kalau retur penjualan kolom yang ada di kredit adalah piutang dagang, karena kaitannya untuk pengembalian barang dagang yang sudah dibeli itu otomatis mengurangi utang dagang kita, sedangkan retur penjualan itu mengurangi piutang dagang kita. Sekian untuk materi jurnal khusus dan jurnal umum perusahaan dagang. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya.